Welcome to my YouTube channel. Aku memulai perjalanan liburan aku dari Makassar. Hai guys, jadi aku lagi di bandara Makassar. Oh ya, ini kenalin, aku dapat teman jalan guys. Namanya siapa? Aisyah. Kita sekarang udah di Bandara Hasanuddin Makassar. Dianya mau ke Surabaya dan akunya mau ke Denpasar. Jadi kita pisahnya di sini guys. Oh ya, tadi dari Gorontalo aku nggak sempat videoin soalnya hektik banget dan juga cuman sendiri kan. Nice to meet you. Jadi si Aisyah ini kita kenalannya di pesawat gitu. Karena aku dari Gorontalo kemarin kurang tidur di malam sebelumnya. Jadinya pas di pesawat baru take off tuh aku udah langsung ngefly ya. Artinya aku udah langsung tidur karena emang bener-bener ngantuk banget dan aku pakai headset. Dan ya udah sepanjang perjalanan aku tidur. Tapi pas udah dekat-dekat mau landing di Makassar, akhirnya aku kenalan sama seorang gadis yang ada di samping aku. Sebenarnya bukan tepat di samping aku. Jadi di samping aku tuh ada bapak-bapak, terus di sampingnya tuh ada cewek lagi. Nah aku denger nih, si bapak tadi ngobrol sama cewek ini. Mereka kenalan dan akhirnya aku juga ikutan kenalan. Jadi namanya Aisyah. Nah si Aisyah ini tujuannya ke Surabaya adalah karena dia mengikuti pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Jadi dia bakalan stay di Surabayanya selama 6 bulan untuk program pertukaran itu. Dan setelah di Bandara Makassar, karena aku dan Aisyah itu tiba di Bandara Makassar cuman untuk transit aja gitu. Nah si bapaknya tadi emang tujuannya di Makassar. Jadi pas di Bandara Makassar kita misah, si bapaknya ke pintu keluar, sementara aku sama si Aisyah pergi ke bagian transit. Nah lucunya di situ, dari bagian transit mau ke gate 5 itu kan lumayan jauh ya, kita harus naik lagi ke atas, kemudian jalan jauh banget ke gate 5-nya. Nah sampai di gate 5-nya aku periksa jadwal keberangkatan gitu kan. Aku tanya ke Aisyah, kamu berangkatnya jam berapa gitu. Nah ternyata si Aisyahnya itu berangkatnya pukul 16.15 kalau aku nggak salah ingat. Nah tapi pas aku lihat di jadwal keberangkatannya itu keberangkatan yang 16.15 ke Surabaya, karena memang tujuannya di Surabaya, itu udah nggak ada, adanya di pukul 19.20. Terus aku bilang gini, loh Aisyah kamu nggak salah gitu, soalnya di schedule-nya ini udah nggak ada lagi yang di 16.15, adanya di 19.20 nanti. Aku lihat lagi boarding pass-nya, ternyata benar 16.15 dan ternyata si Aisyah ini baru pertama kali naik pesawat. Jadi ya udah kita pergilah ke gate 5 karena emang sama-sama di boarding passnya itu dia juga di gate 5. Sesampainya di gate 5 kita nanya ke petugasnya, ternyata pesawatnya udah berangkat. Oh no. Ya udah jadinya sama si petugasnya kita disuruh balik lagi ke bagian transit, katanya disuruh melapor. Nah karena aku kasihan si Aisyah ini baru pertama kali melakukan perjalanan lewat pesawat udara, meanwhile dia baru pertama kali menginjakan kaki di bandara, apalagi ini di bandara Hasanuddin Makassar. Aku bilang ya udah, yuk aku temenin. Soalnya waktu itu boarding pass aku ke Denpasar itu masih lama, 16.50 gitu. Jadi aku masih punya waktu beberapa puluh menit gitu untuk nemenin dia ke bagian transit. Karena aku juga lihat mukanya tuh udah panik banget. Dia kayak udah langsung berkeringat dingin gitu ya. Mungkin takut dan bingung ini mau gimana gitu ya. Udah akhirnya aku temenin lah dia ke bawah. Tapi dia kan sambil nenteng tas gitu ya. Jadi tasnya itu ada 2 posisinya. Dia punya koper 1 di bagasi, terus dia nenteng tas. Terus aku bilang ya udah sini 1 aku bawain, karena waktu itu aku cuman pakai ransel, enggak, tas aku enggak deng, aku nggak pakai ransel, jadi aku tuh pakai tote bag aku. Ya udah akhirnya kita pergilah ke bagian transit. Sampai di bagian transit ternyata kita disuruh melapor ke
CS-nya salah satu maskapai di Indonesia. Ya udah, dari bagian transit kita pergilah ke bagian CS, nanya gitu sana sini, di mana nih arahnya ke customer service-nya maskapai ini, sambil nenteng tas. Dan ternyata tasnya itu gede banget karena di dalam ternyata ada isi makanan sama air. Keringetan lah aku. Dia juga udah panik banget, pokoknya kita jalan cepet-cepet, udah mau setengah berlari gitu. Dan sesampainya di bagian customer service-nya, katanya memang si Aisyah ini fix ketinggalan pesawat, guys. Ketinggalan pesawat. Pengalaman pertama ketinggalan pesawat. Harus melapor lagi. Sebenarnya pas pesawatnya tadi udah landing, ada petugas yang udah teriak-teriak tuh di pintu keluar pesawat gitu. Dia udah manggil yang arah Surabaya karena memang waktu kedatangan pesawat dari Gorontalo sama waktu keberangkatan pesawat yang mau ke Surabaya itu emang udah mepet banget. Jadi seharusnya si Aisyah ini langsung ngikutin petugas yang tadi, langsung ke bagian transit, langsung naik lagi ke Batik Air, nggak disuruh masuk lagi ke gate-nya katanya gitu. Jadi memang langsung mau dibawa ke pesawat karena memang udah mau siap berangkat pesawatnya. Dan memang pas kita baru sampai tadi, ada pesawat yang memang udah pesawatnya si Aisyah itu ya, kayaknya udah memang penumpangnya udah pada naik gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya mau berangkat apalagi transit, diperhatikan dengan seksama gitu. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semua, dan itu juga pelajaran buat aku sendiri sebenarnya, apalagi khusus untuk yang perjalanan transit, diperhatikan dengan seksama, pasang telinga, pasang mata, apalagi kalau pas transitnya itu waktunya mepet-mepet gitu, harusnya diperhatikan lagi. Cuman memang waktu pesawatnya landing gitu, aku si Aisyah sama bapak yang di tengah-tengah kami ini emang sengaja turunnya paling belakangan karena pesawatnya kan full. Dan ya kalian tahu sendiri kalau pesawatnya baru landing biasanya tuh penumpang-penumpang lain langsung berdiri terus pada ngambil barang-barang mereka di kabin gitu. Jadi kita nunggu dulu sampai benar-benar situasi di lorong pesawatnya itu sepi dan bisa dilewati. Jadi kita kayak nggak perlu dempet-dempetan atau berdiri menunggu lama, mereka ngambil-ngambil barang dulu. Setelah kita lihat semua penumpangnya mengambil barang mereka dari kabin, barulah kita keluar. Dan ternyata udah telat untuk penerbangannya Aisyah ini. Dan yang aku tuh paling nggak tega, si Aisyah pas denger di customer service-nya maskapai ini, pas denger dia ketinggalan pesawat, dia langsung nangis. Jadi-jadinya ya nggak bersuara sih, nggak sampai kayak nggak sampai kayak gitu, cuman memang dia langsung bercucuran air matanya. Aku bilang udah tenang, aku tenangin dianya. Tenang, pasti ada solusinya kok gitu. Nah, aku tanyalah ke bapaknya yang mengatakan bahwa dia sudah teriak-teriak di pintu pesawat pas pesawatnya tiba. Aku tanya, terus ini solusinya gimana Pak? Oh, nanti si kawannya Mbak ini diberangkatkan di penerbangan yang selanjutnya. Dan untuk kopernya kaitannya itu aman. Dan ternyata bukan cuma si Aisyah doang itu yang ketinggalan. Jadi sesampainya kita di customer service, pas kita ngelapor, ada lagi tuh beberapa orang yang datang untuk ngelapor dengan kejadian yang sama dan tujuan yang sama. Jadi mereka itu ketinggalan pesawat menuju ke arah Surabaya. Dan setelah memastikan semuanya aman, clear, dan si Aisyah sudah dapat porsi untuk penerbangan selanjutnya, akhirnya aku pamitan ke Aisyah. Sambil nggak lupa juga aku minta nomor WA-nya. Jadi kalau jaga-jaga gitu, selagi aku masih di bandara, kalau dia butuh apa-apa atau perlu nanya apa-apa, dia bisa WA ke aku. Yaudah, akhirnya kita situ pelukan, kita berpisah. Aku bilang ya udah, aku jalan dulu ya, kamu di sini udah aman, tinggal tunggu arahan selanjutnya dari bapak yang ini. Aku tunjuk bapak yang tadi aku tanyain. Terus aku bilang aku mau balik lagi ke gate 5. Si bapak juga bilang ya udah aman, pokoknya temannya nanti kita kawal, kita jaga gitu. Ya udah, akhirnya aku jalan lagi ke gate 5.
udah kelaparan, jadi beli roti sama air. Di sana tuh Circle K, mana sih? Enggak kelihatan. Nah, ops. Pas sampai di gate 5 nggak lama kemudian kita udah disuruh boarding dan berangkat ke Denpasar. And now we're gonna going to Denpasar, but kayaknya kita harus turun jalan kaki. Jadi ya jalan kaki lagi deh. Tentunya aku pakai sepatu kali ini. Jadi mau jalan seberapa jauh pun nggak capek, guys. Lieutenant, close all doors. Bang. Ini baru kali kedua aku datang ke Bali, dan kali ini aku senang sekali karena aku landingnya di malam hari. Jadi aku bisa menikmati suasana langit di Bali di malam hari. Ini kita sudah mau siap-siap landing. Barusan landing. Tuh pesawat yang aku naikin turunnya nggak langsung di Gar Barata gitu, guys. Jadi harus naik bus lagi. Dan ini udah full, jadi kayaknya aku mau menaiki bus kloter berikutnya aja. Ramai. Come again to Denpasar. So guys, kita mau ambil bagasi dulu, dan abis itu aku mau ke toilet ya. Karena mau touch up, mau buang air juga karena udah kebelet. Oh, itu dia toiletnya, guys. And we are here. Sana kalau tiap kali mau datang ke Bali itu foto depan itu. Ya. Yeah.
Sesampainya di Denpasar udah malam hari, udah sekitar pukul 8 malam. Jadinya aku langsung keluar dari bandara dan menuju ke hotel. Dan hotel aku tuh masih di sekitaran Kuta, jadi nggak terlalu jauh dari bandara. Cuman suasana Bali di malam hari tuh emang bener-bener beda dengan suasana Bali yang di 2 tahun sebelumnya aku datang setelah pandemi, yang mana waktu itu Bali masih sepi, apalagi daerah kota. Cuman waktu itu pas aku balik lagi ke Bali, suasananya tuh udah bener-bener ramai dan full of turis. Jadi suasana itu udah bener-bener ramai dan udah full sama turis dari mancanegara. Jadi langsung ke hotel, langsung istirahat deh, bersiap-siap untuk perjalanan selanjutnya di keesokan harinya.